Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Prodi Kesejahteraan Sosial kelas B dengan nomor pokok mahasiswa 2021 01 10 1037. Di sini saya akan menjelaskan tentang individu dan masyarakat yang ditugaskan oleh Bapak Nasi dengan mata kuliah eh, pendidikan kewarganegaraan. Masuk ke yang pertama, yakni individu dan masyarakat. Yang pertama, individu. Individu berasal dari kata Yunani, yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Menurut Alisen, kata individu bukan berarti manusia sebagai keseluruhan yang tidak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, yang maksudnya independen. Terus secara fisiologis bersifat bebas dan tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa individu merupakan seseorang atau pribadi, orang yang terpisah dari orang lainnya, yang hidup, berdiri sendiri, dan bersifat bebas. Lalu dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Di dalam dirinya selalu dilengkapi ataupun pasti dilengkapi dengan raga, rasa, rasio, dan rukun. Tetapi pada dasarnya setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Jikalau individu berada dalam satu masyarakat, atau dengan kata lain, berdiam diri di antara masyarakat, pasti akan saling membentuk kelompok yang dimana nantinya akan saling berpengaruh bagi orang lainnya. Menurut Haji Hartomo, terdapat 3 aspek yang melekat pada individu dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu yang pertama, aspek organik jasmaniah. Yang kedua, aspek psikis rohaniah. Yang ketiga, aspek sosial. Suatu masyarakat merupakan latar belakang keberadaan identitas individu, dan individu adalah sebab musabab adanya masyarakat karena mereka menyatu dengan satu dengan yang lainnya, lalu melahirkan suatu masyarakat. Dari 4 pengertian tersebut, bahwasannya pengertian individu tidak jauh berbeda, yang dimana adalah satu orang ataupun seseorang yang mempunyai sifat dan hidup independen. Adapun ciri-ciri individu, yang pertama, memiliki raga atau jasmani yang khas dan yang bisa membedakan satu dengan yang lainnya atau orang yang lainnya. Yang kedua, memiliki perasaan, pikiran, perasaan, kehendak, dan hasrat. Yang ketiga, memiliki kepribadian dan bakat yang berbeda dengan yang lainnya. Yang keempat, memiliki tingkah laku yang khas. Yang kelima, memiliki naluri. Naluri di sini maksudnya dengan naluri untuk mempertahankan keturunan, naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk mencari kepuasan. Yang keenam, individu akan memiliki karakteristik atau sifat yang sama dengan individu yang lainnya jikalau satu individu itu ada dalam satu kelompok ataupun satu masyarakat. Jadi akan menyatu karakteristiknya, ya, dan bakal sama karakteristiknya. Manusia sebagai individu
memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Menurut John Denue dan Kentley, terdapat 5 karakteristik individu, yaitu yang pertama, yang terbuka terhadap pengalaman baru, baik berupa ide maupun imajinasi. Yang kedua, yang sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Yang ketiga, terbuka dan nyaman bila berinteraksi dengan orang lain ataupun bisa disebut orang yang gampang akrab dengan orang yang lain. Yang keempat, kooperatif dan selalu ingin menghindari konflik terbuka dengan yang lainnya. Yang kelima atau yang terakhir, terbuka terhadap tekanan dan menilai kemampuan seseorang dalam menahan stres ataupun stres yang itu yang 5 itu. Cukup segitu saja yang kita bahas dalam individu. Kita lanjut ke dalam masyarakat. Pengertian masyarakat. Masyarakat berasal dari bahasa Arab yang dari kata syaraka yang berarti bersekutu, ikut serta ataupun berpartisipasi. Dan dari di dalam bahasa Inggris yang sering dipakai istilah society yang sebelumnya berasal dari kata lain socius yang artinya kawan. Di dalam bahasa Inggris kata masyarakat diterjemahkan menjadi 2 pengertian. Yang pertama society dan yang kedua community. Menurut Anderson Parker menyebutkan bahwa masyarakat adalah 1. Adanya sejumlah orang. Yang kedua, tinggal dalam suatu daerah tertentu. Yang ketiga, mengadakan hubungan satu sama lainnya. Yang keempat, saling terikat satu sama lain karena mempunyai kepentingan bersama. Yang kelima, merupakan satu kesatuan sehingga mereka mempunyai perasaan solidaritas. Yang keenam, adanya saling ketergantungan. Yang ketujuh, masyarakat merupakan suatu sistem yang diatur oleh norma-norma ataupun aturan-aturan tertentu. Yang kedelapan, menghasilkan budayaan atau kebudayaan. Yang kedelapan, menghasilkan kebudayaan. Menurut Soejono Sukamto pada tahun 1987, beberapa ciri masyarakat perkotaan yang menonjol adalah yang pertama, kehidupan beragama kurang karena disebabkan adanya cara berpikir yang rasional. Yang kedua, dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, pembagian kerja lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Yang keempat, banyak peluang mendapatkan kerja daripada orang desa karena di kota mereka banyak lapangan kerjanya. Yang kelima, jalan pikiran yang rasional menyebabkan interaksi sosial berdasarkan kepentingan daripada faktor pribadinya. Yang keenam, jalan kehidupan yang cepat mengakibatkan pentingnya faktor waktu. Yang ketujuh, perubahan sosial tampak jelas dan cepat sebagai akibat terbukanya pengaruh dari luar. Peran individu dalam masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat memiliki peran dan kedudukan yang berbeda. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai posisi tertentu. Sedangkan kedudukan atau status adalah posisi seorang dalam kelompok. Mengingat setiap individu mempunyai kepentingan yang beragam, maka setiap individu mempunyai kepentingan yang beragam, maka setiap individu dapat berstatus dan berperan di kelompok sesuai dengan kepentingan itu. Kedudukan atau status seseorang
dalam masyarakat ada 3 macam. Yang pertama ascribed status, yang kedua achieved status, yang ketiga assigned status. Yang pertama ascribed status, yaitu kedudukan yang diperoleh tanpa melalui perjuangan atau usaha sendiri. Yang kedua achieved status, yaitu kedudukan yang diperoleh melalui usaha atau perjuangan sendiri. Yang ketiga assigned status, yaitu kedudukan yang diperoleh melalui pemberian atau kepercayaan masyarakat. Setiap status dan kedudukan mempunyai seperangkat simbol ataupun lambang yang dapat mencerminkan statusnya. Seperti orang yang berstatus ekonomi tinggi tercermin dari bentuk dan luas rumahnya, ataupun seorang guru yang tercermin dari sikap dan pakaiannya. Seorang TNI ataupun Polri dari kegagahan dan pakaiannya. Seseorang dari golongan ningrat akan tampak dari cara berbicaranya dan sopan santunnya. Itu contoh dari setiap status yang mempunyai simbol atau lambang yang dapat mencerminkan statusnya. Hubungan individu dan masyarakat. Antara individu dengan masyarakat, hubungan satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Individu mempengaruhi adanya masyarakat dan sebaliknya. Masyarakat mempengaruhi adanya individu. Keadaan masyarakat yang semakin maju dan kompleks mempengaruhi individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang semakin meningkat. Demikian juga adanya kebutuhan atau keinginan individu untuk memengaruhi keberadaan masyarakat. Individu-individu semakin maju maka individu-individu semakin maju, maka masyarakatnya juga akan semakin maju oleh individu-individu tersebut. Ditinjau dari kegiatannya, hubungan antara individu dengan masyarakat dipengaruhi adanya pengaruh dari luar dan ataupun pengaruh dari individu yang bersangkutan, seperti norma-norma, kebudayaan, situasi, kepribadian individu, dan sebagainya. Itu menurut Yusuf dan Santoso pada tahun 1968. Menurut pendapat tersebut, faktor-faktor yang berasal dari luar dan dari dalam yaitu berupa norma-norma, kebudayaan, situasi, dan kepribadian dari individu tersebut. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yang dimana tentang individu dan masyarakat adalah individu adalah unit terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak bisa dipisahkan lagi menjadi bagian yang lebih kecil, yang dimana di dalam individu mempunyai aspek-aspek, ciri-ciri, karakteristik yang berbeda dan beberapa pengertian yang tidak jauh berbeda dari yang tadi yang saya sebutkan tadi. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama, saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling terikat satu sama lain, sehingga melahirkan kebudayaan yang sama, dan di dalam masyarakat juga pasti ada ciri-cirinya, baik lambang atau simbol ataupun yang lainnya. Serta peranan individu dalam masyarakat ada 3. Yang pertama ascribed status, yang kedua achieved status, yang ketiga adalah assigned status, yang dimana
individu dan masyarakat itu saling berkaitan satu sama yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.